Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran kita di dalam ilmu tajwid, di dalam kitab Hidayatul Mustafid, sebagaimana yang sudah kita tulis di papan tulis dan sekarang terlebih dahulu kita artikan. Ayo, mulai. Yang pertama, sin as-su'alu, pertanyaan. Ma haqiqatu tajwidi lughatan wasdilahan. Apa hakikatnya ilmu tajwid? Apa hakikatnya ilmu tajwid? Ma haqiqatu tajwid. Apa hakikatnya ilmu tajwid? Lughatan wasdilahan, secara bahasa dan istilah. Lughatan wasdilahan, secara bahasa dan istilah. Jim al-jawabu, jawaban di bawahnya. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyid. Tajwid secara bahasa adalah, ilmu tajwid secara bahasa adalah al-ityanu bil jayyid, mendatangkan dengan sesuatu yang indah. Mendatangkan dengan sesuatu yang indah, yang baik, yang bagus tuh, ya. Yang indah, yang baik, yang bagus tuh. Jayyid. Lanjut. Wastilahan, dan menurut istilah. Wastilahan, dan menurut istilah ilmu tajwid. Ilmun yu'rafu bihi, ilmun yaitu ilmu. Ilmun yaitu ilmu. Yu'rafu bihi, diketahui dengannya. Ilmun yaitu ilmu. Yu'rafu bihi, diketahui dengannya. I'ta'u kulli harfin, memberikan dari setiap huruf. I'ta'u kulli harfin, memberikan dari setiap huruf. Haqqahu, akan haknya. Haqqahu, akan haknya. Wa mustahaqqahu minas sifati. Wa mustahaqqahu, dan haknya. Wa mustahaqqahu, dan haknya. Minas sifati, dari beberapa sifat. Minas sifati, dari beberapa sifat. Mohon maaf ya. Wal mududi, dan mat. Wal mududi, dan mat. Wal mududi, dan mat. Udah. Wa ghairi dzalika, dan selain. Wa ghairi dzalika, dan selain yang demikian. Wa ghairi dzalika, dan selain yang demikian. Katarqiqi, seperti tarqiq. Wa tafkhimi, dan tafkhim. Wa nahwihima, dan semisal dari keduanya. Wa nahwihima, dan semisal dari keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma haqiqatu tajwid lughatan wa istilahan. Sekarang kita belajar ilmu tajwid.
Sebagaimana kita harus tahu ketika kita belajar ilmu tajwid, maka kita terlebih dahulu harus tahu istilah pengertian ilmu tajwid, baik secara bahasa maupun secara istilah. Tajwid secara bahasa al-ityanu bil jayyid, yaitu mendatangkan dengan sesuatu yang bagus, yang baik, yang indah. Tajwid sendiri berasal dari bahasa jawada yujawwidu tajwidan, yang artinya memperindah, memperbaiki, itu ya. Jadi secara bahasa tajwid itu artinya indah, artinya bagus. Kemudian secara istilah ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin. Ilmu tajwid adalah ilmu. Dengan belajar ilmu tajwid kita bisa mengetahui i'ta'u kulli harfin, memberikan dari huruf akan hak-haknya. Jadi karena kita belajar ilmu tajwid, kita tahu nih makharijul huruf ya, yang 17 itu dari mana saja kita tahu, bagaimana cara mengucapkan huruf alif, bagaimana cara mengucapkan huruf ba, ta, dan seterusnya. Nah, wa mustahaqqahu minas sifat, dan bukan makharijul huruf saja, sifat-sifat huruf juga kita bisa mengetahuinya ketika kita sudah belajar ilmu tajwid. Ini penting. Makharijul huruf ya, hijri ya. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf ya. Sifatul huruf, sifat-sifatnya huruf, ini penting. Setelah itu wal mududi, mad ya, mad asli, mad far'i dan lain sebagainya. Katarkik wa tabkhim wa nahwihima, seperti hukum di dalam tarkik maupun di dalam hukum tabkhim dan semisal dari keduanya. Artinya apa? Ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, tetapi kita membaca Al-Qur'an dengan menggunakan kaidah tuntunan ilmu tajwid, maka ketika itu juga bacaan Al-Qur'an kita indah. Bacaan Al-Quran kita baik dan bacaan Al-Quran kita benar. Akan tetapi ketika kita baca Al-Quran, asal baca-bacanya saja, tidak menggunakan ilmu tajwid, tidak mempelajari ilmu tajwid, atau kita mempelajari ilmu tajwid, tapi ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak terapkan ilmu tajwid tersebut, maka bacaan Al-Quran kita itu salah. Karena apa? Tidak menggunakan ilmu tajwid. Lalu apa hukumnya belajar ilmu tajwid? Hukumnya itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Misalkan dalam satu kampung ini nih, saking banyaknya penduduk satu kampung ini, tidak ada satu orang pun, ya, tidak ada satu orang pun yang belajar ilmu tajwid, maka satu kampung ini semuanya dapat dosa. Wal amalu bihi fardhu ainin ala kulli muslimin wa muslimatin minal mukallafin. Nah, ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, kita membaca Al-Qur'anul Karim, ya, kemudian kita pakai ilmu tajwid, maka itu hukumnya fardu ain, yaitu pribadi. Misalkan Najwa baca Al-Quran, ya, bacanya asal-asalan, enggak pakai ilmu tajwid, makharijul hurufnya asal-asalan, sifatul hurufnya asal-asalan, belum lagi hukum nun mati, mat dan lain sebagainya itu asal-asalan, maka ketika itu juga Najwa berdosa, ya. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an itu tidak pakai ilmu tajwid, maka ketika itu juga bacaan Al-Qur'an kita salah dan kita berdosa. Karena apa? Ketika mengamalkan ilmu tajwid, ketika membaca Al-Qur'an itu hukumnya fardu ain. Seperti itu ya. Paham tum?
Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Enggak, ya udah dikarenakan waktu sudah malam, naktatim bi qiraatil